Pernah nggak kamu dengar suara langkah kaki di atap rumah saat tengah malam? Bukan tikus, bukan hujan, tapi seperti kaki manusia. Aku ingin bercerita tentang malam-malam yang tak pernah aku lupakan. Tentang suara langkah di atap rumah kami, tentang sesuatu yang kami percaya sebagai suanggi. Ini cerita saat aku tinggal di kampung dulu. Aku tinggal bersama orang tuaku dan satu adik kecil yang masih bayi. Aku ingat waktu itu aku masih kecil, tapi entah kenapa ingatanku tentang kejadian itu sangat jelas. Aku sudah menyaksikan beberapa ayam mati. Bukan mati biasa, di lehernya terdapat bekas gigitan. Tapi bukan seperti gigitan anjing. Bentuknya aneh, kayak bekas gigitan orang. Lalu ada bayi. Dia anak dari tetangga di depan rumah. Baru 2 minggu lahir, dan suatu pagi ibunya menemukan dia sudah tidak bernafas. Padahal malam sebelumnya baik-baik saja. Dan yang paling aku ingat, setiap malam ada suara langkah kaki di atap. Lambat, tapi teratur. Seperti ada orang yang ingin memperbaiki atap di rumah seseorang. Tapi anehnya, suara itu hanya muncul setelah tengah malam. Dan tidak pernah ada atap yang bocor. Aku tahu, karena aku suka duduk di teras rumah sambil melihat sekitar saat siang. Kata orang tua, jangan tidur sendirian kalau malam. Jangan tinggalkan bayi tertidur sendirian. Dan jangan pernah buka pintu kalau ada yang mengetuk 3 kali tanpa memanggil saat malam. Waktu itu, aku belum terlalu paham. Kupikir semua orang di kampung memang seperti ini. Ada hal-hal yang gak dijelaskan, cuman diwariskan lewat larangan-larangan yang tak boleh dilanggar. Aku teringat, setelah pemakaman bayi di seberang, malam sempat menjadi sunyi selama beberapa minggu. Sampai suatu malam, aku terbangun karena suara langkah kaki tidak lagi di atap rumah seberang, tapi di samping rumah kami. Langkahnya pelan, seperti kaki telanjang menyentuh tanah becek selepas hujan. Malam itu, aku tidak langsung terbangun. Aku cuma membuka mata, mendengarkan langkah kaki itu, makin lama, makin pelan. Aku diam saja di atas kasur, sampai suara itu berhenti tepat di luar jendela kamarku. Aku gak berani mengintip, tapi aku mendengar suara nafas. Bukan nafas normal. Nafasnya berat, seperti orang kecapean, atau seperti orang yang sedang menahan sakit. Keesokan paginya, aku bercerita ke ibu. Tapi ibu cuma menatapku untuk waktu yang lumayan lama. Lalu kemudian, dengan pelan, ibu berkata, "Kalau kamu dengar suara seperti itu lagi, jangan lihat jendela. Kalau ada orang lain, bangunkan semuanya. Tapi, kalau sendirian, jangan bersuara. Tutup badanmu pakai selimut dan baca doa." Hari-hari setelah itu jadi semakin aneh. Tiap malam, ayam-ayam tetangga mendadak ribut, lalu diam tiba-tiba.
tanpa ada apa-apa. Ada suara langkah kaki di atap dan di sekitar rumah. Kadang bau amis pun muncul tanpa sebab, seperti darah tua. Dan satu demi satu, rumah tetangga memasang daun kelor di depan pintu. Beberapa waktu kemudian, aku mulai mendengar desas-desus tentang bayi tetangga yang sebenarnya meninggal nggak wajar. Katanya, beberapa jam sebelum kematian bayi tersebut, bayi itu benar-benar menjadi pucat sampai membiru, lalu memutahkan sekam kayu serta bercampur lumpur. Katanya sih, itu bukan karena santet atau sejenisnya, tapi ada makhluk yang tiap malam memburu bayi dan ibu hamil karena amisnya darah segar. Nama makhluk itu ialah Suanggi. Suanggi menyasar ibu hamil dan anak bayi yang baru lahir karena katanya memiliki darah yang segar dan sedang dalam kondisi tubuh terendah. Bila tidak mendapatkan korban, dia mengkonsumsi hewan ternak untuk bertahan hidup. Aku pun mulai sadar, malam-malam di kampung ini bukan cuma sekedar gelap, tapi juga mulai terasa aneh. Beberapa hari setelah itu, ibu dan ayah jadi selalu bergantian begadang. Lampu dapur dibiarkan menyala semalaman. Adikku yang masih bayi selalu tidur dalam pelukan ibu di sampingku. Ayah memasang daun kelor di setiap sudut rumah, terutama di dekat pintu dan jendela kami. Dan aku makin sering mendengar suara langkah kaki itu. Dan kadang disertai pula dengan ketukan 3 kali, selalu 3 kali, pelan tapi jelas, seperti kepala mengetuk kayu. Aku ingat malam itu, malam ketika aku benar-benar melihatnya. Angin malam terasa aneh, tidak dingin, tapi lembab dan berat, seperti udara selepas hujan. Semua ayam di kandang mendadak ribut. Seekor anjing tetangga menggonggong ke arah rumah kami, lalu lari tanpa suara. Lalu lari tanpa suara. Dan tak lama, ketukan itu terdengar. Tuk, tuk, tuk. Aku terbangun. Jantungku berdetak terlalu cepat untuk tubuh kecil itu. Suaranya berasal dari jendela ruang tengah, jendela yang menghadap langsung ke tempat ayah menanam bunga. Aku melihat adikku, ia masih tertidur di sampingku, tapi tubuhnya berkeringat dan wajahnya tampak pucat. Lalu, suara itu berpindah ke jendela kamar. Tuk, tuk, tuk. Tanganku gemetar. Aku teringat pesan ibu. Jangan lihat jendela, kalau ada orang lain bangunkan semuanya, tapi kalau sendirian jangan bersuara, tutup badanmu pakai selimut, dan baca doa. Aku melakukan semuanya, tapi di satu titik, rasa penasaranku itu lebih kuat dari rasa takutku. Perlahan, aku membuka selimutku, sekilas saja. Aku ingin mengetahui, aku penasaran, siapa atau apa yang mengetuk pintu. Dan di sela kaca jendela dan kain gorden, aku melihat mata. Matanya mirip seperti mata manusia, tapi lebih cekung, berwarna merah, dan kosong. Wajahnya hanya terlihat sebagian. Kulitnya seperti kayu lapuk yang lembab. Rambutnya panjang dan kusut.
basah seperti baru keluar dari lumpur. Tapi yang paling menakutkan, senyumnya terbuka lebar, tidak pas dengan wajahnya, seolah dibuat-buat. Dia tidak berteriak, dia tidak mengaum, dia tidak menggedor, dan dia tidak melakukan hal agresif apapun. Dia hanya menunggu. Ketika aku tidak membuka jendela, dia mundur, lalu perlahan menghilang ke kegelapan malam. Pagi harinya, adikku mulai muntah. Pertama hanya air, lalu kemudian sekam kayu. Warnanya kecoklatan, seperti serpihan-serpihan kecil yang bercampur lumpur, yang bahkan seharusnya itu tidak ada. Ibu tahu itu bukan hal yang biasa. Dia tidak panik, tapi aku bisa melihat dari wajah ibu ada ketakutan yang ditahan. Dia membalut adikku dengan kain yang digantungkan daun kelor di setiap sudutnya. Air hangat yang sudah dibacakan doa pun disekap pelan ke ubun-ubun adikku, lalu ke telapak kaki dan perutnya. Ayah, yang biasanya tak banyak bicara, hari itu mulai sering berbicara dengan suara agak keras dan selalu menaburkan garam ke sekitar rumah setiap sore. Tak ada yang berubah kecuali suasana rumah yang menjadi lebih ramai. Malam-malam berikutnya, aku, adikku, dan ibuku tidur bertiga di satu ruangan. Adikku mulai membaik. Tak lagi muntah, tapi matanya masih tampak kosong. Seperti lelah menahan sesuatu yang tak bisa dia ucapkan. Dan suara langkah itu masih saja datang. Tapi tidak lagi di jendela. Aku ingat malam itu, suara langkahnya seperti menjauh, menuju rumah di ujung kebun. Aku tak tahu apakah malam itu makhluk itu pergi atau hanya menunggu untuk lain waktu. Sejak malam itu dan sejak kejadian itu, keadaan kampung kami mulai berubah. Orang-orang jadi lebih waspada. Sudah bukan rahasia lagi kalau mereka percaya ada sesuatu yang berkeliaran saat malam. Sesuatu yang bukan manusia dan bukan pula hewan, melainkan Swanggi. Para lelaki dewasa mulai membuat jadwal ronda tiap malam. Setiap rumah mengirim satu orang untuk berjaga. Mereka duduk di pos ronda kecil yang dulunya cuma dipakai saat lebaran. Sekarang, setiap malam ada api unggun kecil menyala di situ. Obor-obor juga mulai dipasang di sepanjang jalan tanah menuju kebun dan ladang. Senjata seadanya bahkan dibawa. Parang, kayu, bahkan garam kasar dibungkus daun. Dan beberapa dari mereka menggantungkan daun kelor di leher seperti kalung. Tak banyak yang berbicara saat ronda, kadang hanya duduk mendengarkan suara malam. Mereka tidak seperti menunggu maling, tapi sesuatu yang mereka harap tidak mereka temui. Dan meskipun ada rasa aman karena tidak sendiri, entah kenapa malam-malam ini terasa makin panjang. Malam-malam ronda itu awalnya terasa seperti perlawanan diam-diam. Api unggun dan obor memberi sedikit rasa hangat, tapi tidak benar-benar membuat kami semua tenang. Sampai suatu malam, makhluk itu tertangkap mata.
Salah satu warga melihatnya berdiri di atap rumah kosong dekat kebun. Tinggi, kurus, dia mematung. Rambutnya panjang dan menutupi sebagian wajah. Tubuhnya seperti dibungkus lumpur yang belum kering. Teriakan langsung pecah. Beberapa orang mengejarnya membawa obor dan parang. Tetapi makhluk itu bergerak cepat, terbang dari atap tanpa suara, lalu menuju ke arah hutan. Warga berlarian mengejar hingga ke batas pohon. Tapi begitu makhluk itu masuk ke dalam gelapnya hutan, ia lenyap. Tak ada jejak, tak ada suara ranting-ranting patah, hanya kabut tipis dan bau amis darah yang tersisa. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana kampung jadi semakin tegang. Warga mulai resah. Mereka tak lagi cuma sekedar memasang daun kelor dan air doa. Sekarang, tiap malam, para lelaki kampung selalu berjaga secara bergantian. Bahkan beberapa obor dinyalakan pula di sudut ladang. Sampai suatu malam, suara ribut terdengar dari rumah seseorang. Beberapa warga mengaku melihat sosok hitam besar mendarat di atap rumah. Dengan gerakan yang aneh, seperti manusia tapi bukan. Mereka berteriak. Lalu sosok itu melompat dan terbang ke arah hutan di belakang kampung. Beberapa lelaki mencoba mengejarnya, tetapi ketika sampai di batas hutan, jejaknya menghilang begitu saja. Seolah makhluk tersebut lenyap di telan malam. Setelah kejadian itu, warga mulai berkumpul. Mereka mulai saling bertanya, dari mana makhluk ini berasal? Apa memang kampung mereka yang menjadi sarangnya? Atau hanya kebetulan saja mereka jadi korban? Seorang tetua kampung akhirnya buka suara. Beliau berkata, Suanggi bukan sekedar makhluk gaib. Ia dulunya manusia, seseorang yang membuat perjanjian terlarang untuk mendapatkan kekuatan atau kesaktian dengan bayaran yang tak sepadan. Jiwa mereka tergadai dan tubuh mereka perlahan bukan lagi milik mereka. Dan yang lebih menyeramkan, Suanggi bisa datang dari luar kampung. Ia hanya mencari darah segar sebagai makanan. Kalau satu kampung mulai waspada, ia akan pindah. Tetapi, kalau ada celah pintu yang terbuka, jendela yang tak terkunci, atau bayi yang ditinggal sendirian, ia akan kembali. Beberapa hari setelah perburuan malam itu, keadaan mulai mereda. Suara langkah di atap menghilang, ayam-ayam tak lagi ribut tanpa sebab, dan malam-malam terasa lebih tenang, meski tetap menyimpan rasa waspada. Namun, warga belum tenang. Ketakutan itu belum benar-benar pergi. Hanya diam dan menunggu. Maka, beberapa orang memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Mereka mendatangi kampung-kampung sekitar, bertanya dan menyelidiki. Sampai pada akhirnya
mereka menemukan satu kisah yang tak banyak diketahui orang luar. Di sebuah kampung yang cukup jauh dari tempat kami, ada kabar samar tentang seseorang yang dulu pernah membuat perjanjian. Lelaki itu hidup normal bersama keluarganya, punya istri dan punya anak. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, tapi warga sekitar mengenalnya sebagai sosok yang tertutup, tidak terlalu akrab, dan sering pergi diam-diam pada waktu-waktu aneh, terutama menjelang tengah malam. Gerak-geriknya mulai dicurigai saat kabar tentang teror yang sama mulai menjalar ke desa-desa sekitar. Beberapa warga, termasuk dari kampung kami, memutuskan untuk datang langsung ke rumahnya. Tidak dengan niat untuk mencari keributan, tapi hanya sekedar memastikan apakah benar dialah sumber masalah ini. Saat warga sampai, keluarga lelaki itu menyambut mereka dengan sikap baik. Mereka bahkan menyajikan kami makanan dan minuman. Tapi mereka kaget saat ditanya soal perjanjian. Bahkan terlihat bingung. Istrinya bersikeras bahwa suaminya tak pernah bicara soal hal-hal aneh dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda terlibat dalam sesuatu yang janggal. Perbincangan terus berjalan, sampai di satu titik, istrinya mulai menyadari keanehan. Karena tiap beberapa hari sekali, sang suami sering memutuskan untuk tidur sendiri di kamar terpisah, dan selalu dikunci dari dalam. Ketika warga meminta bertemu langsung dengan sang suami, sang istri bahkan tidak sadar kalau suaminya sudah tidak terlihat selama 3 hari. Akhirnya, warga meminta untuk memeriksa kamar tempat lelaki itu biasa tidur. Kamarnya ternyata terkunci dari dalam. Mereka mengira suaminya sedang sakit dan ingin beristirahat. Tapi, para warga yang merasa terganggu ini sudah tak bisa lagi menunggu. Mereka sepakat untuk mendobrak pintu secara paksa. Dan ternyata di balik pintu yang terbuka paksa itu, mereka menemukannya. Tubuh lelaki itu terbujur kaku di lantai. Matanya terbuka, kosong, dan kulitnya sudah terlalu pucat, seperti mayat yang sudah ditinggal ruhnya berhari-hari. Tubuhnya kering, seperti habis disedot semua cairannya. Tapi tidak ada luka terbuka. Yang paling mengerikan, bau amis darah segar memenuhi seluruh kamar. Yang aneh adalah bukan bau busuk atau bau anyir kematian, tetapi bau darah segar. Bau yang sangat kuat menusuk, seolah baru saja ada sesuatu yang dikorbankan di dalam sana. Padahal, tak ada setetes pun darah yang terlihat. Keluarganya menangis. Mereka benar-benar tak tahu apa-apa. Dan warga mulai sadar bahwa teror ini tidak sesederhana yang mereka kira. Sesuatu telah tinggal di tubuh lelaki itu, atau sesuatu telah meninggalkannya. Dalam keheningan yang menggantung di kamar itu,
Istri lelaki itu akhirnya buka suara. Suaranya gemetar, bukan hanya karena syok, tapi juga karena rasa takut yang baru mulai tumbuh. Rasa takut akan siapa sebenarnya orang yang selama ini menjadi suaminya. Dia berkata, suaminya memang jarang bercerita tentang masa lalunya. Yang dia tahu, suaminya itu pernah menikah sebelumnya, punya keluarga di kampung lain, tapi mereka sudah berpisah sebelum bertemu dengannya. Sudah bertahun-tahun tak pernah ada kabar, tak pernah disebutkan nama, tempat, bahkan alasan mereka berpisah. Aku kira dia hanya ingin melupakan masa lalunya, ucap sang istri pelan, sesenggukan menahan tangis. Tapi setelah melihat mayat itu dan bau darah yang tidak masuk akal, dia baru ingat sesuatu. Beberapa kali suaminya terbangun di tengah malam, berjalan sendiri ke belakang rumah, kadang duduk diam di dapur, tak berbicara, dan matanya kosong. Salah satu warga yang ikut pada malam itu, seorang pria tua, langsung tertegun. Beliau pucat saat mendengar semua cerita itu. Beliau berkata dengan pelan, kalau benar perjanjian lama yang belum selesai, bisa jadi itu bukan ilmu sembarangan. Beliau bercerita, Swanggi bukan cuma makhluk, tapi bisa menjadi warisan. Perjanjian turun-temurun yang terus menuntut darah, selama belum diputus dengan benar, dan si pelaku telah mati, walaupun kontraknya belum berakhir. Dan kalau si pelaku telah mati, tapi kontraknya belum berakhir, maka sesuatu masih akan terus berburu. Sejak malam itu, suasana berubah. Mungkin karena pelakunya sudah ditemukan, dan warga percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Mayat lelaki itu memang dikuburkan sesuai adat. Tapi beberapa orang bilang tanah kuburannya tak pernah benar-benar kering, selalu lembab meski hujan tidak turun. Dan anehnya, bau amis itu sesekali masih tercium, samar, hanya dalam waktu tertentu, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Ibu dan ayah tidak lagi bergantian berjaga malam, tetapi daun kelor tetap tergantung di setiap jendela. Adikku mulai pulih, sudah bisa tertawa lagi, tapi kadang di malam yang terlalu sunyi, ia masih terbangun dengan mata yang terbuka lebar. Kami selalu menganggap itu hanyalah mimpi buruk, hanya sisa trauma dari malam-malam gelap yang pernah kami lewati. Tapi jauh dalam hati, aku tahu makhluk itu atau sesuatu yang mengikatnya belum benar-benar pergi. Mungkin perjanjian itu belum selesai. Mungkin warisan itu masih berjalan, entah kepada siapa, entah sampai kapan, dan mungkin suatu saat nanti
suara langkah itu akan kembali terdengar di atap rumah kami. Pelan, teratur, menunggu pintu yang terbuka. Semenjak kejadian itu, aku belajar sesuatu. Bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa kita lawan dengan marah atau berani. Terkadang, satu-satunya cara bertahan adalah dengan tidak memanggil mereka, tidak menjawab, dan tidak membukakan pintu. Karena selama kita tidak memberi izin, mereka tak akan pernah bisa masuk.